Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamka Putra, MPM 21030006. Prodi Penjaskesтрek semester 1, mata kuliah agama Islam. Hal-hal yang membatalkan keislaman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat berserta salam senantiasa tercurahkan pada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Ketahuilah bahwa saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada seluruh hambanya untuk masuk ke agama Islam, berpegang teguh dengannya dan serta berhati-hati agar tidak menyimpang padanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah ke dalam hal ini dan memberitahukan bahwa barang siapa yang mengikutinya akan mendapatkan petunjuk dan barang siapa yang menolaknya akan sesat. Allah juga mengingatkan kita dalam Al-Quran agar menghindari sebab-sebab kemurtatan atau kesyirikan, segala macam-macam kemusyrikan dan kekafiran. Para ulama telah menyebutkan dalam bab hukum kemurtatan bahwa seseorang muslim bisa dianggap murtad, keluar dari agama Islam dengan berbagai macam hal yang membatalkan keislamannya, menyebabkan hal-hal darah dan hartanya dianggap keluar dari agama Islam. Yang paling berbahaya adalah 10 hal yang menyebabkan orang menjadi kemurtadan atau keluar dari agama Islam. Yang pertama adalah kesyirikan atau musyrik. Di antara 10 hal-hal yang membatalkan keislaman tersebut adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau syirik dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna waha la yaskuru bihi wa yasfiru madusa salika lima yasha. Surah An-Nisa ayat 116. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa syirik, menyekutukan Allah kepadanya, tetapi mengampuni dosa-dosa kepada orang-orang yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat 116. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Innallaha mayasiru billahi faqad haramah Allahu alaihi jannah wa makanahu wa lillazi limana min ansor. Yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengharamkannya surga baginya dan ditinggalkan kelak di akhir adalah neraka. Dan tidak ada seorang pun penolong baginya orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 72. Di antara perbuatan kemusyrikan tersebut adalah meminta doa dan pertolongan kepada orang-orang yang telah mati, bernasar, dan menyembelih kurban. Yang kedua adalah menjadikan sesuatu perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta doa, syafaat, serta bertawakal, berserah diri kepada perantara tersebut. Orang-orang yang melakukan hal ini menurut ijma ulama bersepakat para ulama adalah kafir. Yang ketiga adalah tidak menganggap kafir orang-orang musyrik atau ratu atas kekafiran mereka dan membenarkan konsep-konsep mereka. Orang yang demikian ini adalah orang-orang yang kafir. Keempat adalah berkeyakinan bahwa tuntunan selain Nabi Muhammad SAW lebih sempurna atau berkeyakinan bahwa hukum selain dari beliau baik, seperti mereka yang mengutamakan aturan-aturan tauhid atau aturan-aturan manusia melampaui batas serta menyimpang dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengesampingkan hukum Rasulullah, maka orang-orang berkeyakinan demikian adalah orang-orang kafir. Yang kelima adalah membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah meskipun ia sendiri mengamalkan. Orang-orang yang semikian ini adalah orang kafir karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Salika bi anallahu karimuhum anzalallahu fa ahfata akmaluhu. Yang artinya, demikian itu adalah dikarenakan mereka membenci terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan Allah Subhanahu wa taala menghapus segala amal-amal perbuatannya. Surat Muhammad ayat 9. Keenam adalah memperolok-olok sesuatu dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau memperolok-olok pahala maupun siksaan yang telah menjadi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang demikian adalah orang-orang kafir, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Qul abiyallahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahbizulihi la tasiru qul kafaru ba'da inna minkum. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad terhadap Allah dan ayat-ayatnya serta rasul-rasulnya, kalian memperolok-olok tiada arti kalian meminta maaf karena kamu telah kafir serta beriman. Surat At-Taubah ayat 56 sampai 66. Ketujuh, sihir. Di antaranya adalah ilmu guna-guna yang merubah kecintaan seseorang suami terhadap istri menjadi kebencian, yang menjadikan seseorang mencintai orang lain atau sesuatu yang dibenci. Cara syaitan, dan orang-orang melakukan hal-hal ini adalah orang-orang kafir, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma yau'alimani min ahadi hatta yahulu innama nahnu fitnah fala takfur. Surat Al-Baqarah ayat 102. Yang artinya, sedang kedua malaikat tidak mengajarkan sesuatu sihir kepada seseorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Surah Al-Baqarah ayat 102. Yang kedelapan adalah membantu dan menolong orang-orang musyrik untuk memusuhi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yahtahalum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdi hazumazi limin. Yang artinya, barang siapa di antara kamu mengambil orang Yahudi, Nasrani menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang-orang tersebut termasuk golongannya. Mereka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 51. Kesembilan adalah berkeyakinan bahwa sebagai manusia diperbolehkan tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka yang berkeyakinan seperti itu adalah orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi khairul islam dina fala yuqbala minhum wa huwa fil akhiratu minnal khosirin. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki sesuatu agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat tergolong orang-orang yang merugi. Surat Al-Imran ayat 85. Yang ke-10 adalah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mempelajari dan tanpa melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aslamu wa man ashalu mimma sulkira bi ayati rabbihi summa aqradona anna innama mimma mujrimina mutakhimun. Surat Asy-Sajdah ayat 22. Yang artinya, tiada yang lebih salim daripada orang-orang yang telah mendapatkan peringatan melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami menimpakan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.
Surah As-Sajdah ayat 22. Dalam hal-hal membatalkan keislaman ini, tidak ada perbedaan hukum antara yang naim yang sesungguhnya, yang sengaja melanggar, ataupun tidak takut, kecuali orang-orang dipaksa. Semua itu merupakan hal-hal yang paling berbahaya dan paling sering terjadi. Maka setiap muslim berkehendak menghindari atau takut darinya ketika berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaannya dan kepedihan siksanya. Semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada makhluk-makhluknya terbaik, para keluarga dan para rasul-rasulnya, pada sahabat beliau. Dan ini maka habis dan selesailah dari kata-kata rahimakumullah. Termasuk dalam nomor 4, orang-orang yang berkeyakinan bahwa aturan-aturan dan perundang-undangan yang diciptakan oleh manusia lebih utama daripada syariat Islam, atau bahwa syariat Islam tidak tepat untuk diterapkan pada abad ke-20 ini, atau berkeyakinan bahwa Islam adalah sebab kemunduran kaum muslim, atau berkeyakinan bahwa Islam terbatas dan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja dan tidak mengatur urusan kehidupan lain. Juga orang-orang berpendapat bahwa melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala dan memotong tangan pencuri atau merajam pelaku zina muhsan yang telah kawin tidak sesuai dengan lagi di masa kini. Juga orang yang berkeyakinan diperbolehkan pengetapan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala dalam segi muamalah syariah, seperti dalam mengutamakan hukum pidana atau yang lain, sekalipun tidak disertai dengan keyakinan bahwa hukum-hukum tersebut lebih utama daripada hukum syariat Islam. Karena dengan demikian ia telah menghalalkan apa yang telah dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan setiap orang yang telah menghalalkan apa yang sudah jelas dan tegas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam, seperti zina, minum-minuman, dan riba, dan penggunaan perundang-undangan untuk selain syariat Allah, maka ia adalah kafir menurut kesepakatan para ulama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.